Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan tentang berzikir dan berdoa. Kalian tahu nggak sih apa itu zikir dan berdoa? Kalau kalian nggak tahu, mari kita simak bersama-sama. Dalam agama kita, yaitu agama Islam, zikir adalah dua bentuk ibadah yang sangat penting. Kalian tahu, kata zikir berasal dari kata zakara, yang berarti mengingat Allah dengan lisan kita, hati kita, dan tindakan dikenal sebagai zikir dalam agama. Namun, kalian tahu juga enggak, doa adalah permohonan atau harapan seorang hamba kepada Allah sebagai bukti ketergantungan dan pengakuan bahwa kita merupakan hamba yang sangat lemah. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam zikir. Dalam agama kita, kalian tahu nggak? Menyebut nama Allah adalah sebagai pujian atau melafalkan doa-doa tertentu. Contohnya, zikir lisan yang dilakukan dengan ucapan atau lafaz. Nah, salah satu macam-macam berzikir yang pertama adalah mengaktifkan ingatan terhadap Allah melalui ucapan. Contohnya, kan zikir adalah lisan membantu seorang muslim senantiasa mengingat Allah melalui lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Nah, kalian tahu nggak? Setiap kali kita atau lidah kita menyebut nama Allah, hati pun terdorong untuk hadir dan sadar akan keberadaannya. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia mudah lalai dari ingat kepada Tuhan karena kesibukan dunia. Selanjutnya, yang kedua ada menghidupkan lisan dengan pujian kepada Allah daripada dipenuhi pembicaraan yang sia-sia. Oh iya, tahu nggak anak-anak? Zikir lisan juga menjaga lidah dari perkataan yang tidak bermanfaat seperti menggibah, dusta, atau obrolan kosong. Lidah kita yang senantiasa digunakan untuk menyebut nama Allah akan terjaga dari dosa karena ia telah diisi dengan pujian dan doa. Maka dari itu, kita jangan sekali yang namanya menjelekkan seseorang atau dan lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada melatih kesadaran batin melalui aktivitas yang verbal dan rutin. Mari kita simak. Yang pertama yaitu ada zikir lisan secara rutin dapat membentuk kebiasaan spiritual kita, yaitu membiasakan hati untuk selalu sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Seiring waktu, zikir yang diucapkan dengan lisan akan menyatu dengan hati, membentuk keikhlasan dan keteduhan yang lebih dalam. Kalau menurut Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa zikir yang dilakukan terus-menerus akan menghubungkan lisan dengan hati, lalu menumbuhkan kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan kita semua. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu mendatangkan pahala dan rahmat Allah. Nah, zikir lisan memiliki keutamaan pahala yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Selain itu, zikir menjadi sebab datangnya rahmat, ketenangan jiwa, dan keberkahan hidup. Allah dan para malaikat pun, kalian tahu nggak sih, akan menyebut nama hamba yang senantiasa berzikir. Maka dari itu, kita ayo suka berzikir. Karena apa? Karena kalau berzikir, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam doa. Macam-macam doa dalam Islam, dalam agama kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang utama doa ibadah dan doa permintaan. Kalau kalian tahu nggak, dalam agama kita, yaitu agama Islam, dapat dibedakan menjadi dua jenis. Nah,
kalau misalkan dalam doa ibadah, ketika kalian selesai sholat ataupun sholat, itu sebenarnya kita sepanjang sholat adalah berdoa. Dan kalau misalkan doa permintaan kalian, kayak contohnya kalian ingin membeli es krim tapi kalian tidak mempunyai duit, maka kalian berdoa, ya Allah, aku ingin sekali es krim, maka tolong kabulkanlah doa aku ya Allah. Nah, kalau misalkannya ibu baca, doa ibadah adalah segala bentuk penghambaan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah tanpa harus disertai permintaan secara langsung. Kalau misalkan dalam konteks ini, seluruh ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir termasuk dalam kategori doa ibadah. Nah, kalau misalkan sementara doa permintaan adalah doa yang secara langsung berisi permohonan atau harapan seseorang hamba kepada Allah. Nah, doa ini diucapkan untuk meminta sesuatu yang dibutuhkan, baik dalam urusan dunia seperti kesehatan, rezeki, dan keselamatan, maupun dalam urusan akhirat, seperti yang Ibu contohkan pada di awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke utamaan berzikir. Nah, zikir dan doa merupakan dua ibadah utama dalam agama kita, yaitu agama Islam, yang menjadi jalan bagi seorang hamba untuk senantiasa dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir adalah mengingat Allah melalui ucapan, hati, atau perbuatan, sedangkan doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Keduanya ini memiliki keutamaan besar banget, baik dari segi spiritual, psikologis, maupun sosial. Nah, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Nah, kita simak maknanya. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan jiwa sejati hanya dapat diperoleh melalui zikir, bukan dari hal-hal duniawi atau lainnya. Dalam konteks kehidupan peserta didik, zikir menjadi cara meredam stres dan gelisah, terutama dalam terkena atau tekanan belajar atau ujian. Nah, ada juga nih perkataan Rasulullah dalam hadis Rasulullah. Nah, ada juga loh perkataan Rasulullah, yaitu hadis riwayat Muslim, yang artinya berbunyi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Nah, makna dalam hadis riwayat Muslim tersebut yaitu zikir adalah nyawa bagi hati dan ruh. Tanpa zikir, hati menjadi mati. Ini menunjukkan bahwa zikir bukan hanya ibadah formal, tetapi kebutuhan spiritual utama bagi peserta didik. Zikir menumbuhkan kesadaran, kekuatan, moral, dan keteguhan sikap. Selanjutnya, kita simak keutamaan berdoa. Nah, doa merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah wujud nyata dari ketundukan dan pengakuan seorang hamba atas kelemahannya. Ketika seseorang berdoa, ia mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, makna sejati dari ubudiyah, penghambaan, yaitu seorang hamba yang tidak berdoa berarti ia merasa cukup dan tidak membutuhkan Tuhannya.
Kalian tahu nggak anak-anak, doa juga merupakan adalah ibadah yang dicintai Allah. Dalam hadis disebutkan doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menegaskan bahwa inti dari ibadah adalah doa. Doa adalah bukti bahwa seseorang sadar akan kebutuhan kepada Allah. Karena itu, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa meminta kepadanya, tidak seperti manusia yang bosan jika terus diminta sesuatu. Allah justru murka jika seorang hamba enggan berdoa. Maka doa menjadi bukti kedekatan dan ketertarikan spiritual antara makhluk dan Kholiknya. Nah, selanjutnya anak-anak, doa menenangkan hati dan pikiran. Ketika seseorang sedang gelisah, cemas, atau mengalami tekanan hidup, doa dapat menjadi jalan untuk menenangkan batin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, doa juga adalah salah satu bentuk zikir. Saat seorang berdoa, ia sedang membangun komunikasi spiritual yang sangat kuat dengan Allah. Inilah yang menjadikan hati merasa aman dan tentram. Selanjutnya, doa mendekatkan diri kepada Allah. Kalian tahu gak sih, doa juga membuat seorang hamba semakin dekat dengan Allah. Dalam kondisi doa, terutama kita sujud dalam sholat, seorang hamba berada dalam posisi paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Hadis ini menjadi paling penting tentang keutamaan sujud dalam mendekatkan diri kepada Allah, serta anjuran memperbanyak doa dalam keadaan tersebut karena sangat mustajab. Nah, anak-anak, mari kita tahu manfaat zikir dalam kehidupan peserta didik. Yang pertama, ada menenangkan pikiran dan hati saat menghadapi ujian. Ketika kalian ujian, hati kalian pasti gelisah. Makanya itu memperbanyakkan zikir itu adalah terutama untuk menenangkan hati dan untuk kelancaran ujian. Zikir seperti istighfar juga dan tahlil membantu siswa untuk tetap tenang dan kelancaran, tidak panik dan menjaga lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada membentuk karakter disiplin dan sabar. Nah, membiasakan zikir juga dan doa di waktu tertentu, yaitu pagi, siang, malam, atau sebelum belajar, membangun kebiasaan baik loh, dan kontrol diri kita sendiri. Ada juga yang ketiga, menguatkan mental dalam menghadapi tantangan sosial dan akademik. Nah, kalau misalkan kalian peserta didik atau siswa yang terbiasa berdoa akan memiliki keyakinan dan kepercayaan spiritual saat menghadapi tekanan belajar maupun lingkungan. Oleh karena itu, kalian sebelum belajar ataupun kemanapun kalian berada, jangan lupa untuk berzikir dan berdoa. Selanjutnya, ada loh manfaat doa dalam kehidupan peserta didik ataupun siswa. Nah, apa sih manfaat doa dalam kehidupan siswa yang dapat dirasakan secara nyata dalam aspek spiritual, emosional, akademik, dan sosial? Mari kita simak. Yang pertama ada menenangkan hati dan pikiran. Doa juga memberikan ketenangan loh, mau itu batin dalam menghadapi tekanan akademik seperti ujian, tugas, atau tantangan sosial di sekolah. Ketika peserta didik berdoa, mereka merasa lebih tenang karena menyerahkan hasil kepadanya Allah, sehingga mengurangi rasa cemas dan stres. Selanjutnya,
ada membutuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Berdoa juga secara rutin sebelum belajar atau ujian membiasakan siswa untuk menjalani proses belajar dengan niat dan kesungguhan. Hal ini mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam belajar dan menjaga akhlak dalam pergaulan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Nah, kalian tahu nggak sih ketika peserta didik atau siswa merasa bahwa Allah selalu mendengar dan mendukung mereka, rasa percaya diri pun tumbuh dan doa menjadi penguat semangat saat menghadapi tantangan dan menjadi bekal mental untuk terus berusaha tanpa putus asa. Selanjutnya juga adalah membentuk kepribadian yang tangguh dan ikhlas. Nah, peserta didik yang terbiasa berdoa cenderung lebih kuat menghadapi kegagalan atau kekecewaan. Mereka juga belajar untuk ikhlas menerima hasil dan tetap berusaha lebih baik. Karena memahami bahwa semua hasil adalah ketetapan Allah. Ada juga meningkatkan kedekatan dengan Allah. Doa juga membuat peserta lebih baik sadar akan kehadiran dan peran Allah dalam kehidupan mereka. Kedekatan juga ini menjaga moral, etika, dan sikap mereka tetap sesuai dengan ajaran agama meskipun mereka berada dalam lingkungan yang menantang. Nah, yang terakhir adalah membantu fokus dan konsentrasi dalam belajar. Masih dalam seperti doa sebelum belajar seperti memohon kemudahan dalam memahami pelajaran, membantu menenangkan pikiran sehingga lebih mudah fokus. Peserta didik atau siswa hanya mengandalkan kemampuan intelektual, tetapi juga bantuan spiritual. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh bacaan berzikir dan berdoa yang mudah untuk kalian ya anak-anak. Nah, contoh berzikir yang pertama yaitu ada tasbih, yaitu subhanallah, artinya maha suci Allah. Fungsinya ialah menyucikan diri kepada Allah dari segala kekurangan dan menyatakan keagungannya. Yang kedua, ada tahmid, yaitu alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Fungsinya ialah mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, ada takbir, yaitu Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Fungsinya ialah menegaskan bahwa tiada yang lebih agung dan berkuasa selain Allah. Yang keempat, ada tahlil, yaitu La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Fungsinya ialah menegaskan tauhid atau keesaan Allah. Yang kelima, ada istighfar, yaitu astagfirullah, artinya yaitu aku memohon ampun kepada Allah. Fungsinya ialah memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang keenam, ada sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, artinya ya Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Fungsinya ialah sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, ada hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini Ibu akan mencontohkan ketika berdoa. Yang pertama ada doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya ialah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya lah kami kembali. Yang kedua, ada doa ketika sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Artinya ialah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Yang ketiga ialah ada doa untuk kedua orang tua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ialah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.